Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Kementerian Koperasi dan UKM hingga kini terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan transisi usaha menuju ekonomi hijau. Sebab penerapan ekonomi hijau pada sektor UMKM dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam acara Side Event G20 Indonesia bertajuk Green Economy and Sustainable Business mengatakan, transisi usaha menuju ekonomi hijau dapat memberikan peluang bisnis yang besar dan juga membuka banyak lapangan pekerjaan di tanah air. Bahkan merujuk studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai 10 triliun dolar Amerika Serikat dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Meski demikian, Menteri Koperasi dan UKM menyadari banyak pelaku usaha yang biasanya enggan mengadopsi ekonomi hijau karena dinilai secara teknis rumit dan berbiaya produksi tinggi. Padahal sama sekali tidak benar, di mana menurut penelitian penggunaan sumber daya yang lebih baik dalam industri dapat membantu penghematan secara keseluruhan lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat per tahun di Eropa. The practice of green economy has to be implemented to both existing and new business in different industrial sector, from their production process, product, up to the management in the business itself, which means it would also have the sustainability factor of their business. Adapting to green economy might seem challenging, but possible as many of local SMEs are already practicing this with the traditional value and local wisdom. Teten menambahkan pihaknya terus mendorong agar lebih banyak investasi untuk bisnis yang mengadopsi ekonomi hijau tersebut. Sebab tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan, namun juga membantu memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi fokus Kementerian Koperasi dan UKM. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah dorong UMKM terapkan ekonomi hijau sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Riza Damanik. Beliau adalah staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Riza. Ya, halo, selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi Mas, sehat semua. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik begitu. Pemerintah khususnya Kemenkop UKM terus mendorong pelaku UMKM di Indonesia ini menerapkan sistem dari ekonomi hijau. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih. Ekonomi hijau yang untuk UMKM ini yang seperti apa, Pak Riza? Ada banyak versi ya mendefinisikan term daripada ekonomi hijau ini. Tapi secara praktis saya ingin sampaikan ini adalah satu satu model bisnis di mana dalam prosesnya baik dari hulu maupun ke hilir itu menerapkan praktik-praktik yang ramah secara sosial maupun lingkungan hidup ya. Ambil contoh tentunya green business ini ya menggunakan produk-produk yang biodegradable misalnya ya. Lalu juga memberikan atau membuka akses yang lebih luas lagi kepada green jobs ya, di mana produk-produk yang dihasilkan dari inovator-inovator, dari pelaku-pelaku UMKM kita, itu juga berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim. Ya. Lalu di saat yang sama, ini juga memberi peluang untuk juga adanya alokasi green financing yang terus tumbuh, ya, membiayai UMKM-UMKM kita yang punya karakter dan watak yang lebih ramah secara sosial maupun lingkungan hidup. Ini saya kira peluang ini yang kita ingin ambil. Oke, tapi kalau kita lihat dasarnya sendiri ya, akhirnya melatar belakangi Kemenkop UKM mendorong pelaku UKM-nya sendiri untuk masuk ke green economy ini apa begitu dasarnya? Ada yang menarik Mas ya, jauh sebelum pandemi dan semakin dikuatkan di tengah pandemi, kami melihat ada tren yang cukup baik respon dari pelaku-pelaku UMKM kita yang notabene-nya
sebagian besar ini adalah generasi-generasi muda. Oke. Ya, di mana hasil survei antara Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UNDP itu menunjukkan 95% dari pelaku-pelaku UMKM kita itu menerapkan ya atau ingin menerapkan usaha ramah lingkungan. Ya. Lalu juga kita tahu ada peluang besar dari valuasi nilai bisnis ekonomi hijau ini sendiri sekitar 10 triliun US dollar dan membuka lebih kurang 390 juta lapangan pekerjaan ya di tahun 2030 sebagaimana diproyeksikan oleh World Economic Forum 2 tahun lalu gitu. Nah, saat ini tentu menjadi momentum juga bagi kita ya di tengah posisi Indonesia sebagai presidensi dari G20 dan salah satu topik bahasannya adalah terkait langsung dengan UMKM ya, inklusivitas dalam UMKM itu sendiri termasuk juga dalam kerangka untuk mendorong ekonomi hijau ya dalam upaya merespon perkembangan dunia ya dalam menghadapi situasi-situasi kekinian termasuk dari perubahan iklim gitu. Dan terakhir tentunya kita juga berkepentingan untuk memastikan ya apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, strategi pembangunan kita, strategi ekonomi kita, strategi pengembangan UMKM kita itu sejalan dan berkontribusi terhadap keberlanjutan SDGs Indonesia ya, komitmen kita. Jadi ini peluang sekaligus juga tantangan bagi kita yang ingin kita menangkan gitu, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beragam program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri, lantas kesiapannya nih dari pelaku UMKM untuk menerapkan green economy bagaimana? Kalau data terakhir ya, kalau kita lihat itu baru kurang dari 50% ya pelaku UMKM kita yang mampu benar-benar menerapkan pola ekonomi hijau ya, terutama dalam penggunaan energi bersih misalnya, pengembangan produk dan jasa layanan yang berkelanjutan ya hingga pengurangan konsumsi atau dampak pada sumber daya alam ya. Tapi tentu fakta global ini ya itu juga bisa kita refleksikan ke dalam negeri kita ya bahwa memang ada tantangan tapi juga ada peluang di mana sekarang sudah muncul inisiatif-inisiatif yang lebih terkonsolidasi, yang lebih matang, yang lebih dipersiapkan secara baik untuk menghubungkan antara melalui digitalisasi misalnya ya, saya ambil contoh Octopus misalnya, itu menghubungkan antara kesadaran di tingkat rumah tangga tentang pentingnya berkontribusi menyelamatkan lingkungan dengan memilah dan memisahkan sampahnya, antara para pelestari ya atau pemulung untuk bisa menjadi penghubung antara rumah tangga dengan industri, dan industrinya sendiri mengambil tanggung jawab untuk membeli kembali kemasan-kemasan yang dihasilkannya untuk dapat diolah dan digunakan kembali menjadi produk-produk yang layak guna gitu ya, dan seterusnya. Ini saya kira tumbuh dan berkembang di banyak kota besar di Indonesia. Oh, kaitannya dengan recycling juga begitu ya, Betul. Pak Riza. Baik, kita lihat apakah masih banyak ini pelaku usaha UMKM yang masih enggan menerapkan ekonomi hijau? Apakah dari sistemnya yang dinilai rumit, kemudian berbiaya tinggi atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Perhubungan bekerja sama menyediakan tempat untuk usaha mikro kecil menengah di sejumlah fasilitas infrastruktur publik. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan infrastruktur publik harus menyediakan produk UMKM sedikitnya 30%. Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi dan memastikan langsung sejumlah infrastruktur publik yang turut memasarkan produk UMKM, salah satunya di stasiun kereta. Langkah ini diambil untuk memastikan lahan bagi pemasaran produk UMKM sebesar 30% di infrastruktur publik, seperti stasiun, bandara, terminal, hingga rest area telah tersedia. Meski menjajakan produk UMKM, namun Menkop UKM Teten Mas Duki memastikan saat ini produk UMKM memiliki kualitas dan daya saing yang besar jika dibandingkan dengan brand besar dan mampu menyedot pengunjung dalam jumlah yang besar. Bahkan Teten mencontohkan daya saing UMKM terlihat dari Blok M hingga Salinah yang mampu menampilkan brand lokal berkualitas. Presiden tidak ingin lagi menganalogkan UMKM.
Jadi sekarang belanja pemerintah 40% harus membeli produk UMKM. Begitu juga ruang-ruang usaha di infrastruktur publik seperti di stasiun, di pelabuhan, di rest area, di terminal, ya, ini harus disediakan untuk UMKM. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pihaknya siap menyediakan sejumlah infrastruktur publik seperti stasiun untuk memberi ruang kepada pelaku UMKM. Bahkan produk-produk UMKM yang dipasarkan di infrastruktur publik merupakan produk terbaik untuk masyarakat. Harus mendukung UMKM. Kita tahu bahwa UMKM itu mewakili kegiatan ekonomi yang sangat major juga presentasinya Pak Menteri. Bayangkan kalau UMKM terabaikan, maka kita tidak maju. Benar kita banyak mesin ekonomi dari bertambah. Oleh sebab itu, kemudahan akses promosi bagi usaha mikro pada area strategis infrastruktur publik harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak swasta. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Riza Damanik, staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Baik Pak Riza, apakah ini memang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja? 30% infrastruktur publik akan tersedia nih untuk produk-produk UMKM Indonesia. Betul Mas, ini adalah afirmasi yang diberikan oleh Presiden untuk memastikan agar infrastruktur publik itu memberikan alokasi ruang, tidak hanya luasannya, tapi juga letaknya yang strategis, yang memudahkan interaksi antara UMKM kita dengan konsumen, sehingga nantinya produk UMKM semakin dekat dengan rakyat, dan sendirinya kita bisa meningkatkan kesejahteraan daripada pelakunya tentunya. Baik, dan ini sudah tersebar di mana saja? Apakah sudah ada di pelabuhan, bandara, tadi kereta api pun sudah ada begitu? Bandara, pelabuhan, terminal, ya, lalu juga rest area, ya, ini juga sebar ini. Yang progresnya sangat baik dan memuaskan, saya kira itu sudah berlangsung di rest area, ya, ruang-ruang rest area kita itu untuk digunakan produk-produk UMKM. Sekarang terus didorong, dikembangkan di stasiun kereta api. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan dan Pak Teten 2 pekan lalu itu di stasiun kereta, ya. Lalu juga di bandar udara itu kita terus perkuat, sehingga nantinya kita harapkan UMKM kita tidak lagi menjadi pelaku usaha nomor 2 gitu ya di Republik ini, tapi juga menjadi pemain utama yang menghasilkan produk-produk yang membanggakan. Nah itu dia, korelasi yang kuat dengan ekonomi hijau. Apakah ini bisa meningkatkan dari sisi kinerja, kemudian kualitas produk, dan juga pemasarannya, Pak Riza? Tentu ya, karena ambil contoh misalnya di stasiun kereta yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan ya dan Pak Teten, salah satu inisiatifnya adalah bagaimana mendorong stasiun-stasiun kereta kita itu menghadirkan kafe-kafe atau gerai-gerai kopi yang menjual ya produk-produk kopi unggulan dari petani-petani kita ya di banyak tempat di Indonesia, dari sentra-sentra di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, misalnya ya Papua dan seterusnya, dengan harapan nantinya ini bisa tersaji ya didekatkan dengan konsumen yang ada di perkotaan, salah satunya yang menggunakan stasiun kereta ya yang jumlahnya juga cukup signifikan, dan kita berharap nantinya dengan demikian ya ini juga akan meningkatkan, satu sisi akan meningkatkan kesejahteraan petani kita karena nilai tambahnya akan dirasakan langsung. Yang kedua tentu ini akan juga memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas, bahkan kemarin inisiatifnya bagaimana juga melibatkan saudara-saudara teman-teman kita disabilitas ya dalam pengembangan gerai-gerai UMKM di banyak tempat di Indonesia. Lalu juga ini juga akan mendorong tentunya peningkatan konsumsi kopi di tanah air misalnya begitu ya. Ini juga akan menjadi bagian dari strategi kita. Dan itu yang masuk dalam lingkup ekonomi hijau tadi begitu Pak Riza ya? Betul, betul. Tadi yang saya katakan
Kita tidak hanya ingin meningkat secara ekonominya, tapi juga berkontribusi kepada lingkungannya, kepada sosial masyarakatnya dalam penyerapan tenaga kerjanya, ya, dan juga kepada ekonomi nasional kita yang berkelanjutan. Oke, tapi Pak Menteri ini masih agak sedikit khawatir gitu, masih ada pelaku usaha UMKM yang nampaknya enggan juga nih menerapkan ekonomi hijau. Apakah dari sisi teknisnya mungkin mereka nilai masih cukup rumit, kemudian ada biaya tinggi yang harus mereka bayarkan misalnya, atau bagaimana? Ya, ada sebagian yang melihat bahwa masuk ke dalam ekonomi hijau itu satu pekerjaan tambahan, gitu ya, ongkos tambahan dan seterusnya. Tentu ini ada PR, perlu ada pemahaman, ya, ada edukasi yang lebih luas lagi, literasi terhadap pentingnya ekonomi hijau, ya, tidak hanya jangka pendek, tapi bagaimana sustainability-nya. Nah, yang kedua tentu penting untuk meningkatkan penerapan daripada standar ekonomi hijau itu sendiri, gitu ya, supaya kita punya keseragaman juga cara mengukurnya. Dan yang ketiga, infrastruktur ekonomi hijau kita juga perlu ditingkatkan terus. Misalnya saya ambil contoh ya, banyak yang sedang ingin melakukan juga, misalnya tidak lagi bergantung kepada energi fosil, misalnya begitu ya. Nah, tapi tentu solusi untuk ini perlu ada gerai-gerai atau tempat-tempat yang menyediakan energi yang lebih baik, kan begitu tentunya ya. Nah, sehingga nantinya ini bisa menjadi solusi yang menjawab tantangan jangka pendek daripada pelaku UMKM maupun jangka panjang dalam rangka kesehatan bumi kita. Oke, dan mereka sudah ada panduan tidak sih sebenarnya dalam menerapkan ekonomi hijau? Jadi masing-masing sudah terdeliver nih bahwa dalam menerapkan ekonomi hijau tuh harusnya A, B, C, D, E, F begitu, Pak Rija. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ya, Pak Riza, bicara mengenai panduan, selama ini kan mungkin pelaku UMKM ini juga butuh literasi, pemahaman yang lebih jauh lagi begitu, sehingga tadi sudah ada pendampingan, tapi masalahnya apakah sudah terdeliver dengan baik nih? Pola dari ekonomi hijau, mereka harus do and dance-nya seperti apa begitu, Pak Riza? Ya, pertama tentu misinya kan harus jelas ya. Objektif yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha itu harus jelas. Satu di antaranya misalnya yang paling aktual hari ini adalah bagaimana inisiatif tersebut bisa menjawab tantangan mitigasi dari perubahan iklim misalnya ya. Ini kan penting sekali. Salah satunya misalnya menggunakan energi yang sangat-sangat efisien. Ya, itu bisa menjadi bagian dari checklistnya. Tidak menggunakan produk-produk yang sulit dilakukan recycling misalnya ya. Ambil contoh misalnya plastik ya, yang ini tentunya akan membebani bumi kita, akan membuat laut kita semakin rusak dan seterusnya ya. Ini salah satu di antaranya. Nah, yang kedua tentu juga terang juga inisiatifnya dengan spesialisasi penelitian dan pengembangan dari produk hijau itu sendiri gitu. Jadi ada inisiatif-inisiatif ke arah sana ya. Tentu tidak harus sendiri, bisa berkolaborasi ya dengan para pihak. Inilah pentingnya kita mendorong kemitraan-kemitraan strategis termasuk juga dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi ya, swasta, BUMN dan seterusnya. Nah, yang ketiga tentu kaitannya dengan yang penting juga penggunaan packaging misalnya ya. Packagingnya tentu harus ramah lingkungan, dan sekarang bisa kita lihat tuh di banyak tempat, di kafe-kafe, di gerai-gerai sudah menggunakan bioplastik ya, yang kantungan yang ramah lingkungan gitu ya. Terus juga sedotan yang ramah lingkungan gitu dari bambu ya dan seterusnya. Ini sudah banyak inovasi-inovasi yang berkembang. Saya kira ini salah satu di antaranya. Secara lengkap sebenarnya ILO itu juga telah menyempatkan adanya pekerja profesional ya, pada saatnya itu ya, yang dalam mengelola manajemen bisnis hijau ini ya. Nggak boleh ini lagi dilakukan satu orang
jagain semuanya. Memang ini agak rumit ya, tapi inilah kenyataan di pelaku-pelaku UMKM kita. Oke. Satu, menguasai seluruh bidang, marketingnya, produksinya, ya, packagingnya dan seterusnya. Nah, mungkin untuk ke depan penting bagi pelaku-pelaku UMKM kita sudah mulai membangun satu ekosistem di dalam usahanya itu untuk ada spesialisasi pada bidang-bidangnya masing-masing, yang tentu mereka juga menerapkan melakukan internalisasi terhadap praktik-praktik yang hijau tadi. Oke, Begitu, Mas. berarti itu ada akan penambahan SDM tidak yang itu akhirnya membuat mereka akhirnya berpikir dua kali begitu Pak Riza? Atau Tujuan sebenarnya kita tentunya tujuan kita adalah bagaimana inisiatif ini juga akan satu sisi menambah nilai ekonomi mereka, Oke. tapi di saat yang sama juga itu akan meningkatkan kualitas produk mereka, dan terakhir tentu puncaknya adalah akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Saya kira Oke. ekonomi hijau itu tidak berdiri sendiri hanya untuk kepentingan pemilik usahanya, ya, tapi juga bagaimana kontribusinya untuk menjawab kemiskinan di sekitarnya, kerusakan lingkungan di sekitarnya, termasuk juga penyerapan lapangan pekerjaan. Betul, itu dia yang paling utama. Tapi kalau kita lihat dari sisi subsektor dari UMKM sendiri yang menjadi prioritas nih, bagian yang mananya? Kemudian daerah mana sajakah ada yang juga menjadi mungkin pilot project begitu Pak Riza? Kami ada sejumlah inisiatif ya yang sedang kita sedang kita dorong ya dalam kerangka untuk peningkatan penerapan ekonomi hijau ini. Saat ini itu kita fokus ya di beberapa usaha ya. Saya ambil contoh misalnya yang sedang kita dorong ya, itu utamanya mengarah kepada sektor-sektor produktif. Oke. Ya, kenapa di sektor-sektor real produktif ini? Karena disinilah kekuatan bangsa kita ya, senyata-nyatanya. Apa itu? Satu, misalnya di pertanian, di perikanan, di perkebunan, di peternakan gitu ya. Ini adalah di antara sektor-sektor unggulan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia atau bahkan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ya. Nah, paling tidak ada sekitar 20 sampai 30 juta pelaku UMKM kita ya ada di sektor ini. Nah, kita berharap sektor produktif ini tadi ya ini menjadi fokus daripada pengembangan penerapan ekonomi hijau. Saya ambil contoh misalnya kami tengah mengembangkan di Kabupaten Bandung ya di Provinsi Jawa Barat itu kemitraan usaha Green Value Chains ya di koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq misalnya, Oke. dengan menggunakan sertifikasi organik sayur mayur dan buah-buahan gitu ya. Lalu juga ada Bell Society, ini pemenang kompetisi bisnis model Korea ASEAN 2020 yang lalu yang mengolah limbah pertanian ya, kulit buah itu menggantikan kulit sintetis yang selama ini tidak ramah lingkungan misalnya begitu ya. Ini sudah ada dimulai berkembang gitu. Baik. Berarti kalau kita lihat target sampai kapan nih pelaku UMKM di Indonesia bisa menerapkan pola ekonomi hijau ini, Pak Riza? Semakin cepat semakin baik, Mas ya. Ya, kita oke. waktu Pak Menteri selalu mengingatkan waktu kita tidak banyak, mungkin efektif kurang dari 2 tahun ke depan gitu ya. Kita ingin 2024 itu sebagaimana arahan Presiden ya, kita bisa menaik kelaskan UMKM kita go global gitu ya, dan salah satunya berkontribusi dalam pencapaian ekonomi hijau tadi. Jadi kami insya Allah di tahun 2024 ya kita sudah punya formasi yang lebih matang lagi lah dalam pengembangan ekonomi hijau. Oke. Yang dilihat dari semakin banyaknya UMKM kita yang sudah menerapkan. Baik, yang penting adalah tadi kolaborasi dengan kearifan lokal ya, sehingga nanti Betul, produk-produk betul. UMKM kita punya ciri khas masing-masing di daerah Setuju, gitu ya. setuju saya. Betul, Baik, betul. Pak Riza, terima kasih banyak nih atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa ID Channel. Semoga ini juga bisa menjadi insight baru bahwa fokus pemerintah tetap mengembangkan UMKM yang terbukti juga mendorong laju perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang sudah sebenarnya ada di depan mata kita begitu Pak Riza. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Riza, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Riza Damanik. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan asumsi makroekonomi di tahun 2023 yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Sesaat lagi.